Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arya Dwipa dengan NPM 10121240 dari kelas C7 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3. Pembahasan kali ini mengenai Marifatullah. Terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama, Alhamiyatu Marifatullah. Yang kedua, At-Thoriq ila Marifatullah. Yang ketiga, Al-Manawi min Marifatullah. Dan yang keempat, Al-Adillah ala wujudillah. Yang pertama, Alhamiyatu Marifatullah. Marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam jalan mendekatkan diri kepada Allah, ciri-ciri dalam Marifatullah. Yang pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat. Yang pertama, dalil nakli, menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil akli, menjelaskan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yang ketiga, dalil fitri, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka pasti akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sarana yang mengantarkan kepada Marifatullah. Yang pertama, akal sehat. Kedua, Rasul. Yang ketiga, asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui atas dasar petunjuk Islam. Selanjutnya adalah jalan penghalang mengenal Allah. Yang pertama, Al-Kubru atau sombong. Az-Zulmu zalim. 3. Al-Kazibu. 4. Al-Fusuku fasik. 5. Al-Kufru ingkar. 6. Al-Fasadu atau fasad. 7. Al-Ghaflah atau lengah. Yang 8. Katsratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka. Yang ke-9, al-irtiyab atau ragu. Yang kedua adalah at-thoriq ila marifatullah atau jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Qauliyah dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Al-Kauniyah dalam surat Fussilat ayat 53 dan Quran surat Al-Imran ayat 190. Melalui metode Islam dengan nakal dan akal dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10. Yang kedua, membenarkan dalam Quran surat Qaf ayat 37. Yang ketiga, menghasilkan iman melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua, ragu-ragu
dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga, berakibat kufur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Materi yang ketiga adalah al-manawi min marifatullah, penghalang mengenal Allah. Maradus syahwat atau penyakit hati. Yang pertama al-kubru atau sombong, yang kedua al-zulmu zolim, yang ketiga al-kazibu atau dusta, yang keempat al-fusuku atau fasik, yang kelima katsratul ma'asi atau banyak berbuat dusta. Maradu asyubhah atau masalah akal dan logika. Yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, keraguan. Yang ketiga al-inhirab, penyimpangan. Yang keempat al-ghaflah atau kelalaian. Dan yang terakhir adalah al-adilatu ala wujudillah atau dalil-dalil keberadaan Allah. Dalil-dalil keberadaan Allah. Yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Dalam Quran surat Al-A'raf dan Quran surat Yunus. Yang kedua, ad-dalilul hisi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Dalil-dalil keberadaan Allah yang ketiga adalah ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Yang keempat adalah ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dalil-dalil keberadaan Allah yang kelima yaitu ad-dalilul takhiri atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.